Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita dipertemukan dalam kisah-kisah penuh hikmah. Setiap cerita yang hadir berisi perjalanan cinta antar negara bahkan antar benua. Penasaran? Silakan simak ceritanya. Tapi, sebelum kita mulai, bagi yang beragama Islam, yuk bersama kita menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak di akhirat mendapat syafaat beliau. Supaya kita bisa saling mengenal, yuk tulis di kolom komentar dari mana asalmu biar kita tahu dari mana saja sahabat yang hadir hari ini. Siapa tahu ada yang satu kota. Jangan lupa untuk like, subscribe, berikan komentar dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Mari kita nikmati ceritanya. Namaku Clara. Dulu aku tumbuh di jantung kota Paris, dalam dunia yang modern, indah, penuh cahaya, namun sunyi di dalamnya. Hidupku nyaris sempurna, berpendidikan, mapan, dan punya segalanya, kecuali satu, kedamaian hati. Setelah kehilangan seseorang yang kucintai, aku seperti berjalan tanpa arah. Aku ikut sebuah program internasional ke Indonesia, negeri yang sebelumnya hanya kupandang dari buku pelajaran dan peta. Aku pikir itu cuma perjalanan biasa. Tapi takdir Allah berkata lain. Di sebuah desa kecil yang tenang di Jawa Tengah, aku mendengar suara yang mengubah segalanya. Bukan suara orkestra, bukan musik klasik seperti yang biasa kudengar di galeri seni, tapi lantunan ayat suci dari seorang pemuda yang sangat sederhana. Suaranya lembut, menembus dingin hatiku. Namanya Fikri. Ia bukan pria glamor seperti yang kutemui di Paris. Ia seorang guru ngaji, hafiz Al-Quran, yang tinggal di rumah kayu kecil dekat sawah. Tapi justru lewat ketenangannya, pandangannya yang bersih, dan sikapnya yang menjaga, aku mulai menemukan sesuatu yang selama ini kucari. Ini bukan kisah cinta biasa. Ini tentang bagaimana Al-Quran menjadi jembatan antara dua dunia. Tentang bagaimana iman menjahit kembali hati yang remuk. Tentang hijrah, tentang cinta yang tak sekadar rasa, tapi ibadah. Dan malam itu, malam pertama kami sebagai suami istri, di rumah kayu yang dibangun dengan cinta dan doa, segalanya benar-benar dimulai. Aku masih sulit percaya bahwa hari ini benar-benar terjadi. Aku, Clara Hadijah Al-Farida, seorang wanita Prancis yang dulu berambisi hidup dalam gemerlap karir dan kemapanan duniawi, kini resmi menjadi istri seorang pemuda desa yang hafal Al-Quran. Namanya Fikri Al-Hanafi, lelaki sederhana dengan sorot mata teduh yang lebih menenangkan daripada pemandangan pegunungan di Auvergne. Malam ini, aku duduk bersamanya di atas kasur lantai yang ditata rapi dengan sprei katun bermotif bunga-bunga kecil. Dinding rumah kayu jati beraroma alami mengelilingi kami. Di luar, suara jangkrik bersahutan dengan desiran angin yang menerobos sela jendela terbuka. Sederhana, tapi begitu hangat. Tidak ada lilin mewah atau sampanye. Hanya kami berdua dan sepasang hati yang mencoba saling mengenal lebih dalam. Capek, Clara? Tanyanya pelan. Suaranya seperti embun yang jatuh perlahan ke permukaan dedaunan. Aku tersenyum malu, masih kikuk dengan panggilan namaku dari bibir suamiku sendiri. Enggak, cuma belum biasa tidur tanpa suara mobil atau lampu jalan. Fikri tersenyum. Senyumnya selalu membuat hatiku seperti diremas halus. Lalu ia meraih mushaf kecil di rak dekat tikar. Dibukanya halaman Al-Furqan, dan ia mulai membacanya dengan suara lembut yang familiar. Suara yang dulu membuatku diam terpaku di musola desa. Kini, suara itu ada di sampingku. Untukku. Aku memejamkan mata, mendengarkan setiap lantunan. Setiap hurufnya bagaikan sentuhan di hatiku. Setelah selesai membaca, ia menoleh padaku dan mengajak berdoa bersama. Dalam bahasa yang belum sepenuhnya kupahami, aku mengangkat tangan, mencoba mengucap amin dengan bibir yang bergetar. Entah karena haru atau rindu yang belum bisa aku artikan. Malam itu kami saling berpelukan dalam keheningan. Tak banyak kata, hanya peluk, detak jantung, dan keyakinan yang mengalir dari hati ke hati. Aku tak tahu apa yang akan menanti kami esok. Tapi malam ini, di rumah kayu mungil di pinggir sawah, aku merasa menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam hidupku. Aku terbangun oleh suara hujan yang menetes pelan di atap rumah kayu. Udara malam ini lebih sejuk dari sebelumnya. Di sampingku, Fikri masih terjaga, duduk bersandar di dinding, dengan mushaf di pangkuannya. Lampu minyak di sudut ruangan menyinari wajahnya samar-samar.
Ketika ia menyadari aku sudah bangun, ia menoleh, lalu tersenyum lembut. Ada sesuatu dalam senyumnya malam ini, hangat, tapi juga dalam. Seperti seseorang yang sedang mencoba menyelami hati yang belum seluruhnya terbuka. Aku bangkit perlahan, duduk bersisian dengannya. "Kamu nggak tidur?" tanyaku lirih. "Sedikit sulit," jawabnya, lalu menutup musyafnya perlahan. "Aku masih belajar bagaimana menjadi suami yang baik." Kalimatnya membuat dadaku sesak oleh sesuatu yang sulit dijelaskan. Lelaki ini begitu tulus, bahkan dalam keheningan. Aku tak kuasa menahan tanganku yang perlahan mencari jemarinya. Ia sempat terdiam, lalu mengenggamnya dengan lembut. "Kamu tahu," ujarku pelan, "aku dulu takut menikah lagi. Aku pikir cinta sudah tertutup untukku. Tapi sekarang, entah kenapa, aku seperti hidup kembali." Fikri tak langsung menjawab. Ia menatapku dalam-dalam, lalu membisikkan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku merinding. Karena cinta itu datangnya dari Allah. Dan Allah sedang menyatukan dua hati yang dulunya terpisah sangat jauh. Malam itu, tanpa kata-kata berlebihan, kami saling mendekat. Pelukan kami bukan hanya antara dua tubuh, tapi antara dua dunia yang akhirnya bersatu. Nafasnya terasa di leherku, hangat, membawa aroma kayu dan hujan. Tangannya menyentuh rambutku perlahan, seperti seorang pelukis yang mengusap kanvasnya dengan penuh hormat. Aku menunduk, menangis kecil dalam dekapannya. "Terima kasih, Fikri." Ia membalas pelukanku, semakin erat. Tak ada kegugupan seperti malam pertama. Yang ada hanya keyakinan dan penyerahan. Malam ini bukan tentang nafsu, tapi tentang hasrat untuk saling menyembuhkan. Kami menghabiskan malam dengan saling membelai, mencium dengan kehangatan yang pelan tapi penuh makna. Lalu berselimut bersama, dalam gelap yang dipenuhi cahaya kasih dan doa. Di luar, hujan masih turun, seolah ikut menjadi saksi bahwa cinta sejati tak selalu hadir dalam pesta mewah. Tapi dalam rumah kayu yang diam, dan dua hati yang belajar saling menerima dalam ketenangan iman. Aku tidak pernah menyangka bahwa sebuah suara bisa mengubah arah hidupku. Sore itu langit desa begitu bersih dan teduh. Angin mengalir pelan menyusuri jalan setapak menuju bangunan kecil berpagar tanaman hias. Di sanalah musola berada, lebih rapi dari yang kubayangkan. Atapnya genteng coklat, temboknya dari batu bata halus yang dicat putih gading, dan lantainya bersih beralas karpet lembut. Lampu-lampu gantung dari rotan menyala redup, menambah nuansa hangat yang tak asing bagiku. Desainnya sederhana namun berkelas, memadukan nuansa desa dan cita rasa modern yang menenangkan. Aku duduk di bagian belakang, bersandar pelan ke tiang kayu. Kami datang untuk sesi budaya lokal, dan katanya akan ada tilawah dari seorang pemuda desa. Aku pikir ini akan menjadi pengalaman biasa. Tapi begitu dia mulai membaca, aku tak bisa bernapas. Suaranya menyentuh titik paling lembut dalam hatiku. Rendah, dalam, dan bergetar lembut di udara. Ayat-ayat itu mengalun begitu tenang, seolah membasuh luka-luka jiwa yang bahkan tak kusadari aku miliki. Aku menatap pemuda itu. Ia duduk bersila di atas sajadah hijau tua, mengenakan gamis putih bersih, wajahnya bersinar oleh ketenangan. Matanya tertutup khusyuk, dan bibirnya terus bergerak membacakan ayat demi ayat. Aku tak mengerti satupun kata yang ia ucapkan. Tapi anehnya, aku menangis pelan. Ada damai yang tak bisa dijelaskan. Suatu rasa yang selama ini kucari di kota-kota besar, di bangku universitas, di banyak buku filsafat, ternyata aku menemukannya di musola kecil di tengah desa ini. Di balik suara pemuda yang tak kukenal namanya. Sejak hari itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Bukan hanya karena suara itu, tapi karena apa yang dibawanya. Makna, cahaya, ketenangan. Aku, Clara, mulai jatuh cinta. Bukan hanya pada suara itu, tapi pada jalan hidup yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Namanya Fikri. Aku mendengarnya pertama kali dari ibu pemilik homestay tempat aku tinggal. Suatu malam, saat aku tak bisa tidur dan memutuskan duduk di teras depan sambil menyesap teh jahe, ibu itu duduk di sampingku dan bertanya, "Kamu tadi menangis di musola ya, Clara?" Aku tersenyum malu. Ya, suara pemuda itu sangat menyentuh hati. Dia tersenyum dan menjawab pelan, "Namanya Fikri. Dia anak tunggal dari almarhum Ustadz desa ini."
Sekarang dia yang menggantikan ayahnya mengajar mengaji, memperbaiki mushola, dan jadi rujukan warga. Sejak saat itu, nama itu terus berputar dalam pikiranku. Fikri. Sederhana, namun terasa lembut. Ada sesuatu dalam cara namanya disebut yang membuatku merasa dekat, meski kami belum bicara satu kata pun. Hari-hari selanjutnya, aku seperti tak sengaja selalu melihatnya. Di pinggir sawah saat ia sedang membantu warga menanam, di warung ketika dia membeli bahan untuk mushola, atau ketika dia duduk sendiri di bawah pohon jati sambil membaca mushaf kecil di tangannya. Aku mulai memperhatikan gerak-geriknya. Cara ia menyapa orang tua dengan takzim, bagaimana ia menjawab pertanyaan anak-anak dengan sabar, dan bagaimana ia selalu membawa senyum di wajahnya meskipun hari begitu terik. Aku mulai merasa rindu. Tapi bukan rindu seperti dalam film romantis yang selama ini kutonton. Ini rindu yang menenangkan, yang membuatku ingin mengenal dunia yang dia jalani. Bukan hanya dirinya, tapi nilai-nilai yang ia hidupkan. Dan diam-diam, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah nama itu hanya akan tinggal di hatiku, atau akan menjadi bagian dari hidupku? Beberapa kali aku berpapasan dengannya. Tapi tak pernah sekalipun dia benar-benar menatapku. Bukan karena acuh, aku tahu itu. Justru karena ia sangat menjaga. Ada rasa hormat dan batas yang begitu halus tapi terasa dalam. Di Eropa, aku terbiasa dipandangi, diajak bicara, kadang dengan cara yang membuatku tak nyaman. Tapi di sini, ada seorang lelaki yang bahkan tak menyapaku lebih dari sekadar senyum sopan. Anehnya, justru itu yang membuatku semakin terpikat. Aku mulai mengamati dari jauh. Dari jendela mushola, dari sela pagar bambu, dari bawah pohon randu di samping rumah. Fikri, dengan langkah tenang, suara lembut saat mengajar anak-anak, dan cara dia mengusap mushaf sebelum menutupnya. Suatu malam, aku terbangun oleh nyanyian jangkrik dan desir angin. Suasana desa sangat hening. Aku mengambil jilbab yang biasa kupakai untuk ke mushola, dan diam-diam berjalan ke teras. Dari kejauhan, terlihat cahaya kecil dari dalam mushola. Fikri masih di sana. Duduk sendiri, membaca. Mungkin sedang murojaah hafalannya. Mungkin juga sedang berdoa. Aku hanya duduk diam di ujung teras, menyandarkan punggung pada dinding kayu. Angin malam menusuk pelan, tapi dada ini justru terasa hangat. Entah kenapa, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena aku seperti melihat sesuatu yang selama ini kosong dalam hidupku, diisi dengan ketenangan yang datang dari arah yang tak pernah kusangka. Malam itu, aku mengambil Al-Quran terjemahan yang kupinjam dari Ibu Homestay. Aku membuka halaman pertamanya. Dan untuk pertama kalinya, aku membaca ayat itu sambil memahami artinya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aku memeluk buku itu, dan berkata dalam hati, kalau ini adalah kebenaran tolong, bimbing aku. Malam itu aku bermimpi. Tapi bukan mimpi biasa. Aku berada di sebuah padang luas, terang namun tanpa matahari. Langitnya berwarna biru muda dan angin berembus lembut, membawa suara-suara yang tak ku mengerti namun sangat menenangkan. Di hadapanku ada sosok berjubah putih, tak menakutkan, justru membuatku ingin menangis. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap dengan pandangan yang dalam, dan tiba-tiba aku merasa begitu kecil, begitu penuh dosa, begitu jauh dari cahaya. Ketika aku terbangun, bajuku basah oleh air mata. Dada ini terasa sesak, seolah ada yang menggedor dari dalam. Aku terduduk, lalu meraih Al-Quran yang tergeletak di sisi ranjang. Jari-jari ini gemetar saat membukanya. Aku tak tahu ayat mana yang kubaca. Tapi saat kalimat itu muncul, aku kembali menangis. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-A'raf 178. Aku menutup kitab itu, bangkit, lalu berjalan ke depan cermin. Di wajahku, ada sesuatu yang baru, tekad. Tanpa ragu aku mengambil kerudung, menutup kepala, dan keluar rumah. Langkah kakiku seperti digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku mengetuk pintu rumah ibu pemilik homestay. Beliau keluar, terkejut melihatku dini hari seperti itu. Ada apa, Clara? Tanyanya lembut. Aku ingin masuk Islam, jawabku dengan suara parau. Ia memelukku erat, air matanya ikut jatuh. Allah Maha Besar.
Alhamdulillah, bisiknya. Beberapa menit kemudian, kami pergi ke rumah Ustazah Fatimah. Dengan suara gemetar dan penuh tangis, aku mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan beliau dan Fikri yang dipanggil untuk jadi saksi. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tangis itu tak terbendung lagi. Aku bersujud untuk pertama kalinya. Tidak tahu gerakannya sempurna atau tidak. Tapi aku tahu, inilah titik awal kehidupan baruku. Aku pikir hidup baruku akan berjalan tenang setelah memeluk Islam. Tapi ternyata, Allah menyiapkan kejutan lain, yang membuat hatiku kembali bergetar, kali ini dengan rasa yang berbeda. Hari itu aku sedang duduk di beranda, membaca tafsir surat Ar-Rahman dengan suara lirih, berusaha memahami maknanya sebaris demi sebaris. Angin sore mengusap pelan pipiku. Dari kejauhan, kudengar suara Fikri mengaji bersama anak-anak di mushola, seperti biasa. Sejak aku masuk Islam, tak sekalipun ia mendekatiku lebih dari sewajarnya. Ia tetap menjaga jarak. Tapi entah kenapa, justru sikap itu yang menumbuhkan rasa. Rasa yang sulit kutolak. Sore itu, ibu pemilik rumah datang dengan senyuman berbeda. Ia duduk di sampingku dan menatap mataku lekat-lekat. "Clara, ada yang ingin melamarmu," katanya lirih, nyaris berbisik. Jantungku berhenti berdetak sejenak. "Siapa?" Ia tersenyum penuh makna. "Fikri." Aku terdiam, antara tak percaya dan bingung. Tapi, dia bahkan jarang bicara padaku. "Iya," ujarnya, "karena dia menjaga adab. Tapi dia juga sudah lama mendoakanmu. Katanya, kalau kamu memang ditakdirkan, Allah akan menyatukan." Air mataku tak bisa ditahan. Tak pernah aku membayangkan akan dilamar seperti ini. Bukan dengan bunga atau cincin, tapi dengan istiharah dan wali yang membawa kabar. Malam itu, Fikri datang bersama seorang ustaz dan ayah angkatku dari desa sebelah. Ia duduk bersila dengan wajah tenang namun matanya tampak gugup. Suaranya pelan saat bicara, tapi setiap kalimatnya seperti menggetarkan udara. "Aku ingin memuliakan Clara dalam pernikahan. Bukan karena dia dari luar negeri atau cantik, tapi karena Allah membukakan hatinya lewat Al-Quran. Kalau Allah ridho, aku ingin mendampinginya di dunia dan akhirat." Hatiku luluh. Aku tidak menjawab langsung. Tapi malam itu aku sholat istiharah, dan pagi harinya, aku merasa ringan. Jiwaku seperti dipenuhi cahaya. Lalu aku datang kepada Fikri dengan senyuman penuh air mata. "Insya Allah, aku terima." Setelah menerima lamaran Fikri, hari-hariku berubah. Bukan menjadi lebih sibuk seperti lazimnya calon pengantin di dunia barat, tapi justru menjadi lebih tenang, lebih khusyuk. Semua disiapkan dengan sederhana, tanpa pesta mewah atau gaun putih berenda. Tapi hatiku tahu, inilah pernikahan yang penuh makna. Aku ikut membantu ibu menyiapkan perlengkapan sederhana. Kami mencuci tirai, merapikan bantal, menjemur kasur yang akan dipakai di kamar yang akan kutempati bersama Fikri. Setiap helai kain, setiap aroma sabun dan matahari, terasa suci. Ini bukan sekadar rumah. Ini akan menjadi tempat ibadah bersama, tempat aku mencintai dalam jalan Allah. Fikri tidak banyak muncul. Ia hanya menitip pesan lewat ibu, memintaku memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak membaca Al-Quran, dan menjaga hati. Aku pun mengikutinya. Setiap malam aku membaca surat-surat pendek sambil menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Inilah hidup yang tidak pernah kubayangkan. Dinikahi karena iman, bukan karena rupa. Sehari sebelum akad, aku dibimbing untuk belajar doa pengantin. Ibu dengan lembut mengajariku arti, barakallahu laka wa baraka, alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Aku mengulanginya pelan, dengan lidah yang belum fasih, tapi hati yang yakin. Sore itu, aku menuliskan surat kecil untuk Fikri. Kutulis dalam bahasa Indonesia campur Inggris. "Terima kasih sudah bersabar atas doamu. Aku siap menjadi istrimu bukan hanya di dunia, tapi untuk bersamamu ke surga." Kutitipkan surat itu kepada ibu. Dan malamnya, aku menangis dalam sujud. Bukan tangisan gelisah, tapi tangisan syukur. Karena aku tahu, pernikahan ini bukan hanya tentang menyatukan dua orang, tapi tentang menyatukan dua jiwa dalam cinta yang diridhai oleh Allah.
Aku tak pernah membayangkan bahwa sujud bisa membuatku menangis sedalam ini. Hari ini, setelah ijab kabul yang begitu hikmat dan tenang, aku resmi menjadi istrinya. Fikri, lelaki sederhana dengan dada yang luas dan hati yang tak pernah mengeluh. Siang tadi, aku menatap matanya ketika ia mengucapkan ijab dengan tenang. Suaranya mantap, nadanya lembut, dan aku hampir lupa napas ketika kata, "Sah," terdengar dari para saksi. Beberapa perempuan yang duduk bersamaku berbisik lembut, mengucapkan doa. Aku hanya bisa tersenyum, menahan air mata. Rumah kecil kami, rumah kayu yang dibangun dengan hati, menjadi saksi malam pertama kami sebagai pasangan sah. Tapi malam ini bukan hanya tentang tidur bersama. Fikri menggandeng tanganku setelah azan maghrib terdengar. Ia tak banyak berkata, hanya tersenyum dan mengangguk pelan, mengisyaratkan waktu sholat. Aku berdiri di belakangnya. Jantungku berdegup keras. Inilah pertama kalinya aku menjadi makmum bagi suamiku sendiri. Bacaan Al-Fatihah dari bibirnya mengalun lembut. Aku menangis saat ruku. Tangisku pecah ketika sujud. Sujud di belakang lelaki yang tidak hanya menikahiku, tapi juga membimbingku menuju cahaya. Setelah salam, ia menoleh dan berkata, "Semoga sujud ini jadi awal dari sujud-sujud panjang kita bersama." Aku tak mampu berkata apa-apa. Hanya memeluknya perlahan. Dalam pelukannya, aku tahu, ini bukan hanya cinta. Ini adalah jalan pulang yang selama ini kucari. Pagi di desa selalu datang perlahan. Kabut masih menggantung di ujung sawah, embun menetes dari daun-daun pisang, dan burung-burung mulai bernyanyi di kejauhan. Dari beranda rumah kayu kami, dunia terlihat seperti lukisan hidup yang tenang dan damai. Aku duduk bersila di atas tikar pandan yang digelar Fikri. Di tanganku ada mushaf kecil berbahasa Arab dan terjemahannya. Fikri duduk di sebelahku, senyumnya seperti matahari pagi, hangat dan sabar. "Hari ini kita hafal Anas dulu ya," katanya lembut. Aku mengangguk. Anas. 6 ayat pendek, tapi terasa menyentuh sekali. Fikri membaca perlahan, menuntunku mengikuti. Setiap lafaz, setiap huruf, ia ajarkan dengan penuh kasih. Tangannya kadang menunjuk satu huruf yang salah kuucapkan. Tak sekalipun ia meninggikan suara. Tak pernah mengeluh. Setiap pagi kami seperti ini. Kadang masih dengan mata mengantuk. Kadang dengan kopi dan roti singkong di sebelah tikar. Kadang hanya ditemani suara ayam dan gemericik air dari sumur tetangga. Tapi selalu ada satu hal yang konsisten. Al-Quran di antara kami. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Setiap hafalan mengikat kami lebih erat. Aku bukan hanya mengingat ayat, aku juga mengikat hatiku pada suara Fikri, pada sabarnya, pada caranya mengulang tanpa bosan, pada wajahnya yang tenang setiap kali aku salah tapi berusaha. Cinta kami tidak lahir dari puisi atau bunga, tapi dari huruf demi huruf suci yang ia tanamkan dengan sabar di hatiku. Setahun telah berlalu sejak aku mengucap akad bersama Fikri. Waktu berjalan seperti air, mengalir tanpa bisa kutahan. Namun setiap tetesnya, setiap harinya, membawa rasa syukur yang tak pernah habis. Kini aku duduk di halaman belakang rumah kami yang sederhana, beralaskan rumput liar yang bersih dan harum. Langit malam di atas kami begitu jernih, dipenuhi bintang yang seolah menyaksikan kisah cinta kami dari awal. Di sisiku, Fikri duduk bersila, tanganku dalam genggamannya. "Clara," ucapnya pelan. "Malam ini kita baca Ar-Rahman bersama, ya?" Aku mengangguk dengan senyum. "Iya, aku sudah hafal bagian awalnya." Kami mulai melantunkan ayat demi ayat. Suaraku masih belum seindah dia, tapi Fikri selalu bilang, yang Allah nilai adalah hati yang membaca, bukan suara yang sempurna. Ar-Rahman mengalun dari mulut kami berdua. "Fabi ayyi alai rabbikuma atukat zibaan." Ayat itu terulang, dan setiap pengulangannya seperti mengingatkanku betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepadaku. Dulu aku hanyalah seorang wanita asing yang kehilangan arah. Kini aku istri dari seorang hafiz Al-Quran, hidup dalam rumah kecil yang damai, dekat dengan alam dan dekat dengan Allah. Aku memandangi wajah Fikri saat ia melanjutkan bacaan. Wajah yang sama yang dulu hanya kulihat dari jauh saat ia mengajar anak-anak mengaji. Wajah yang penuh ketenangan, seperti telaga yang tak pernah keruh. Tiba-tiba ia menggenggam tanganku lebih erat. "Clara, kamu adalah nikmat paling indah dalam hidupku."
Air mata jatuh begitu saja dari mataku. Malam itu, di bawah langit Jawa yang penuh cahaya bintang, cinta kami tak lagi butuh kata-kata. Ia hadir dalam sujud, dalam hafalan, dalam diam yang penuh makna. Dan dalam diriku, aku tahu kisah ini baru dimulai. Hari ini aku duduk di ruang kecil favoritku, pojok kamar dekat jendela, menghadap ke pohon jambu yang rindang. Cahaya pagi menembus lembut, menerpa halaman musyafku yang terbuka di surat Ar-Rahman. Jari-jariku menelusuri ayat yang paling sering kami ulang, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Setiap membaca ayat itu, hatiku terasa seperti diketuk halus. Di dunia yang luas ini, Allah menuntunku dari lorong-lorong kesepian dan pencarian panjang, hingga aku menemukan cahaya dalam sosok sederhana, Fikri. Dulu aku berpikir cinta itu cukup dengan rasa suka, atau tawa bersama. Tapi Fikri mengajarkanku bahwa cinta sejati adalah yang membuatmu lebih dekat kepada Pencipta. Cinta yang bukan sekadar kata, tapi ibadah. Yang bukan sekadar pelukan, tapi doa panjang di sepertiga malam. Aku belajar sholat bersamanya, menangis pertama kali saat menyentuh sajadah. Aku terbata membaca huruf-huruf Al-Quran, sementara Fikri dengan sabar membimbing, tak pernah menuntut. Ia memelukku setelah setiap kali aku gagal, dan mencium keningku setiap kali aku berhasil membaca walau hanya satu ayat. Kini aku bukan lagi Clara yang lama. Aku adalah Hadijah Al-Farida. Bukan karena Fikri mengubahku, tapi karena cintanya membuka mataku pada hakikat hidup yang sesungguhnya. Cinta kami tidak sempurna, rumah kami tidak mewah, tapi jiwa ini tenang. Sungguh tenang. Ada kalanya aku menangis di sujud. Bukan karena sedih, tapi karena syukur yang terlalu dalam. Bagaimana mungkin aku, perempuan dari negeri jauh, kini hidup di desa kecil Jawa Tengah, dalam pelukan cinta dan iman? Mungkin aku tidak akan bisa membalas nikmat ini. Tapi aku akan terus belajar. Terus mencintai dengan cara yang Allah ridho. Dan semoga, ketika kelak kami menutup mata, kami dipertemukan lagi, di taman yang abadi, di bawah naungan Ar-Rahman. Clara Hadijah Al-Farida, 30 Mei 2025. Aku menulis ini di sebuah pagi yang basah oleh embun. Duduk di beranda rumah kayu kami, dikelilingi suara alam, bau tanah basah, dan aroma kayu jati yang makin harum terkena udara pagi. Setahun sudah sejak aku mengucapkan ijab kabul dengan Fikri. Setahun sejak aku resmi menjadi seorang muslimah, seorang istri, dan seorang pencinta Al-Quran. Dan sungguh, tak ada hari yang tak aku syukuri. Aku tak lagi mencari panggung di galeri seni atau pesta di atap-atap gedung tinggi. Aku menemukan tempatku di sini, di pangkuan bumi Jawa, di sisi seorang hafiz yang mengajarkanku makna hidup sebenarnya, bukan dengan banyak kata, tapi dengan keteladanan. Dulu aku adalah Clara dari Paris. Kini aku adalah Hadijah Al-Farida, hamba Allah yang diberi kesempatan kedua untuk mencintai, belajar, dan menjadi baru. Kami tidak punya banyak harta. Tapi kami punya mushaf yang selalu terbuka di meja kecil kami. Kami punya tikar yang menjadi saksi sujud-sujud kami. Dan kami punya cinta, yang tumbuh dari ayat demi ayat. Di suatu malam, saat kami selesai membaca surat Ar-Rahman bersama, Fikri menggenggam tanganku. Ia tersenyum dan berkata, "Surga, bukan cuma tujuan, tapi juga suasana yang kita ciptakan sejak di dunia." Aku menatapnya, mengangguk, dan menahan air mata. Karena aku tahu, aku telah menemukan surga kecilku, di samping lelaki yang membawa cahaya ke dalam hatiku. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Kisah ini adalah cerita fiktif yang dibuat seolah nyata, untuk membawa kita merenungi keindahan iman, cinta, dan perubahan menuju kebaikan. Semua tokoh, tempat, dan kejadian di dalam cerita ini adalah hasil rekaan, namun nilai dan hikmah yang disampaikan benar-benar nyata dan penuh makna. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga setiap ayat yang terlantun, setiap air mata yang jatuh karena hidayah, dan setiap sujud yang tertunaikan dalam cerita ini, bisa menyentuh hati dan menguatkan iman kita semua. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, komen,
dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya yang menggugah hati dan memperkaya literasi Islam. Tulis di kolom komentar, bagian mana dari cerita ini yang paling menyentuh hatimu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dalam cinta, dalam iman, dalam ayat-ayat yang menuntun jiwa.